Kasus pembunuhan jurnalis di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, bernama Juwita, 23, masih terus diusut. Sejumlah fakta baru dalam kasus pembunuhan yang diduga dilakukan oleh Jumran Oknum TNI AL mulai terkuak. Juwita diduga mengalami tindakan kekerasan seksual sebelum akhirnya meregang nyawa. Sejumlah indikasi diungkap oleh kuasa hukum keluarga sekaligus Ketua Advokasi untuk Keadilan, AUK, Muhammad Pazri. Berdasarkan alat bukti, kami sampaikan bahwa korban mengalami kekerasan seksual, ini adalah pemerkosaan, katanya, Rabu, 2 April 2025, dikutip dari Tribun Banjarbaru. Meski demikian, terkait dugaan ruda paksa ini, pihak Denpomal Banjarmasin belum bersedia memberikan keterangan resmi kepada awak media. Pazri mengatakan, tim forensik menemukan hal yang mengejutkan di rahim jurnalis Juwita. Benda yang ditemukan di rahim korban berupa cairan sperma dengan volume yang besar. Pazri dan sejumlah advokat lain pun meminta agar dilakukan pemeriksaan terkait temuan tersebut. Pazri mengatakan keluarga korban meminta dilakukan tes DNA. Pasalnya berdasarkan keterangan dari dokter forensik, sperma tersebut diketahui memiliki volume yang besar, ujar Pazri. Hal ini memunculkan pertanyaan tentang asal-usul sperma tersebut, sehingga pihak keluarga mengusulkan untuk melakukan tes DNA guna memastikan pemilik sperma tersebut, ujarnya. Ia mengatakan tes DNA ini dianggap penting guna memperjelas siapa yang bertanggung jawab atas peristiwa ini. Namun, tes DNA yang dimaksud memerlukan fasilitas forensik yang lebih lengkap, yang saat ini tidak tersedia di Kalimantan Selatan. Oleh karena itu, kuasa hukum mengusulkan agar tes DNA tersebut dilakukan di luar daerah, seperti di Surabaya atau Jakarta, untuk memastikan hasil yang lebih akurat dan tuntas, jelasnya. Pazri menduga, J melakukan ruda paksa terhadap Juwita sebanyak 2 kali. Ia menyebutkan peristiwa pertama terjadi pada rentang waktu 25 hingga 30 Desember 2024. Peristiwa kedua terjadi pada 22 Maret 2025 tepat pada hari jasad korban ditemukan. Pada September 2024, korban dan pelaku berkenalan lewat media sosial, kemudian komunikasi, lalu tukaran nomor telepon, hingga akhirnya pada rentang waktu 25 hingga 30 Desember pelaku menyuruh korban memesan kamar hotel di Banjarbaru, jelasnya. Ia mengatakan pelaku menyuruh korban memesan kamar hotel karena kelelahan setelah kegiatan. Kemudian korban tanpa menaruh curiga bersedia memesan kamar penginapan di salah satu hotel di Banjarbaru. Setelah itu, pelaku menyuruh korban menunggu. Setelah datang pada hari itu, pelaku membawa korban masuk ke dalam kamar dan mendorong ke tempat tidur. Pelaku sempat memiting korban sebelum meruda paksa di dalam kamar tersebut, ujarnya. Ia mengatakan semua kejadian ini diceritakan korban kepada kakak iparnya pada 26 Januari 2025. Korban menunjukkan bukti video pendek, bahkan ada beberapa foto, tutur Pazri. Bukti di dalam video yang berdurasi sekitar 5 detik itu, korban merekam pelaku sedang mengenakan celana dan baju setelah melakukan aksinya. Saat itu korban ketakutan sehingga rekaman video itu bergetar, lanjutnya. Pihak kuasa hukum berharap agar penyidik dapat melakukan penyidikan yang lebih komprehensif. Salah satu usulan yang disampaikan oleh kuasa hukum adalah untuk memeriksa kembali rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian, ujar Pazri. Pazri mengatakan hal ini termasuk CCTV yang mencatat rute perjalanan korban, tempat menitipkan motor dan kondisi tempat kejadian perkara, TKP. Kami menilai bahwa pengecekan ini penting untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap mengenai kronologi kejadian, terangnya. Selamat sore teruners, kembali bersama saya Skanwar Tampil Mission Post. Saat ini saya sedang berada di 70 km baru. Saat ini
yang dilaksanakan aksi serentak lintas organisasi dalam kasus pembunuhan salah satu jurnalis dari Banjarbaru, yakni almarhum Juwita. Ini adalah aksi yang dilaksanakan oleh jajaran lintas organisasi di Banjarbaru. Kami merasakan perih, kami merasakan luka, kami seolah mati rasa. Tegakkan hukum di bumi ini. Ia yang telah menghabisi. Kami adalah Juwita. Untuk membantu aksi. Dan teman-teman yang masih ada di tempat, silakan untuk tempat ini yang sudah kami siapkan untuk bisa kami yang bisa dilakukan kita kepada apa yang telah terjadi. Mungkin kawan-kawan kita berjaya semua satu muda bahkan kita yang ada di tempat ini agar bisa terlalu cepat. Kita jalan-jalan di kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bertindak atau masih melawan terancam pada babak nyeratan. Hidup korban, jangan diam, jangan diam. Lawan, 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 lawan. Hari ini kita melaksanakan yang namanya kegiatan rutin, yaitu kegiatan angkutan yang mana lagi dan lagi kasus pelanggaran HAM masih terjadi di Indonesia, masih terulang kembali, dan hari ini yang menjadi korbannya adalah keluarga kita, saudari kita, yaitu saudari almarhumah Juwita. Korban hari ini berprofesi sebagai jurnalis, berprofesi sebagai orang yang menginformasikan informasi kedua beragamnya, yang membuat tidak ada batasan untuk kita mengetahui apa yang terjadi. Namun sialnya, naasnya dihabisi oleh seorang dari institusi TNI dengan cara dogiah. Sebelum dihabisi, beliau diperkosa terlebih dahulu. Apakah itu yang dia dilatih atau diajarkan dan disampaikan oleh institusi TNI? Kalau begitu, sangat riskan dan sangat miris terhadap kondisi yang ada di Indonesia hari ini. Kenapa? Karena sebelum kasus almarhumah saudari Juwita ini, ada beberapa kasus dari institusi yang matranya sama, yaitu dari TNI Angkatan Laut. Mungkin yang terdengar bahkan viral di media sosial adalah penembakan Mas Renta,
Saya pikir itu hanya terjadi di luar Pulau Kalimantan. Ternyata di kota saya sendiri, di kota Banjarbaru terjadi pembunuhan terhadap jurnalis beberapa desa. Tapi sebelum dibunuh, kejinya, kejamnya, maksudnya dia diperkosa terlebih dahulu. Kami dalam koalisi sepakat tidak akan bernegosiasi terhadap tuntutan yang akan kami sampaikan. Itu hanya satu, tuntut pidana mati. Karena Kalimantan darah dibalas darah, nyawa dibalas nyawa. Terima kasih. Ini Pak Budiman bisa sampaikan. Saya akan bercerita yang menyentuh tentang masalah olahraga. Saya mengenal hal ini secara baik. Kawan-kawan jurnalis yang saya hormati, yang saya banggakan. Sebuah cerita saat kita sama-sama menggaungkan proklamasi 1945 dalam perjuangan atas bangsa, kita belajar peristiwa. Sebuah desa namanya Takiti, Kadangan. Suatu hari ada seorang wartawan, jurnalis, yang masuk ke wilayah pembuatan ekonomi kita mendengarkan. Salah satu anak buah makan dia, Pak, kita tembak, kita bunuh. Kita bunuh untuk bunuh. Maka bapak katakan, jangan. Itu adalah tangan kita, wartawan yang akan mendengarkan kamu kita. Kita malunya yang nonton. Lepas dari apapun, kita sama-sama mengawal masyarakat hukum ini. Kita sama-sama meminta agar pelaku benar-benar dihukum berat dan penuh keadilan. Lihat dan tidak. Jangan sampai ini terjadi lagi seperti yang teman saya Mas Sokro tadi. Pak. Jangan sampai terjadi lagi dalam Republik. Nah, inilah yang bisa saya sampaikan. Kita berharap satu kesatuan semuanya. Terus kita kawal peradilan yang ada akan kita bantu teman-teman kita aparat kepolisian agar kita katakan itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Joita. Ya, terima kasih Bang Budi. Selanjutnya ada Pak Rudi Asari. Silakan untuk bisa merapat ke sumber suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup jurnalis! Hidup jurnalis! Publik harus mengetahui, selain pemerintah, selain DPR, jurnalis adalah salah satu pengawas, salah satu pelindung masyarakat. Tapi saat ini rekan kita, Juwita, telah dihabisi dengan keji. Kita kawan-kawan wartawan di Kalimantan, kami berharap satu Indonesia, seluruh Indonesia kita mengawal kematian Juwita. Juwita, kasus Juwita harus transparan. Siapapun pelakunya
tidak aparat, bukan aparat. Adili seadil-adilnya. Kalau itu adalah seorang aparat, jadikan sipil. Adili sebagai sipil. Kami segala resiko, hujan, badai, panas, kami ada tetap di depan untuk mengawal rakyat dengan karya-karya konstitusi. Tapi dengan kondisi kasus seperti ini, jangan ada lagi Juwita, Juwita, Juwita mati lagi dikatakan. Hilang jurnalis, hilang jurnalis. Jangan sampai di ibu kota Kalimantan Selatan suara dan kekuatan kaum jurnalis dimatikan, diungkap. Kasus ini harus dikawal. Kalau perlu kita kawal sampai selesai. Semangat kawan-kawan. Angkat tanganmu untuk kita. Angkat tanganmu untuk kita. Angkat tanganmu untuk yang kita. Ju adalah Juwita. Juwita, wanita. Juwita adalah jurnalis wanita. Kita kawal semuanya. Hidup jurnalis! Hidup jurnalis! Hidup jurnalis! Jangan bungkam suara kami. Ketika suara kami dibungkam, kami akan menulis. Kami akan menulis. Terima kasih. Terima kasih, Bang Roni. Hidup stand. Hidup stand. Sekali lagi, Juwita adalah kita. Maka apapun yang sudah terjadi pada Juwita, maka kita semuanya merasakan. Kalau teman-teman yang sudah berkepentingan di lingkungan untuk mengenai ke atas, kalau teman-teman yang sudah dalam kepentingan gunakan ke atas trotoar, jangan sampai dalam terganggu aktivitas perjalanan. Masalah tidak jangan ada perjalanan, teman-teman untuk bisa naik ke atas. Pak Ustaz untuk menyampaikan para perwakilan dari jurnalis para puan. Sebelum Pak Ustaz kita jadi foto dengan perempuan dulu ya. Juga HP itu fotokan ini. Ini HP. HP jangan. Kalau dibantu bilang satu, terus kita berapa lagi? Jangan sampai ada konflik dan duit lagi. Dan kedua kami juga minta keamanan aparat selama 24 jam. Di mana para jurnalis bekerja siang dan malam. Dia banyak doang yang gitu doang. Ketua status. Untuk mengawal keadilan kita. Karena jangan sampai itu di tengah jalan. Itu yang kedua. Selanjutnya, kami juga belum tahu sampai sekarang meskipun pemerintahan. Kami kalau tidak beredar di mana-mana, sampai dalam posisi apa? Selama bulan sampai saudara kami, adik kami, kita harus dihabisi oleh aparat. Dan yang keempat, harus bersatu membela keadilan untuk Juwita. Yang selama ini saudara kita. Pak RT udah api hanyar. Tadi kan lagi api hanyar kok. Halo, Bang.
Oke, terima kasih. Yang sudah ikut tergabung di dalam koalisi Aku Juwita, yaitu adalah, jadi kawan-kawan, peristiwa itu terjadi pada tanggal 22 Maret kemarin. Juwita dihabisi oleh oknum TNI. Hukuman 13 Keberan kan? kita dipilih harus berkolaborasi. Keberan pasti keberan. Di padahal. Juga tidak tahu apa motif. Yang ini tadi keberan itu mau putar-putar. Ya. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan kita harus melawan itu. Kebersatuan kawan-kawan di sini diharapkan akan terus berjalin. Kita tidak akan tahu peristiwa ini. Dan kita tidak akan tahu bagaimana peristiwa ini. Jadi ini akan terus melanjut kawan-kawan. Kita harus mengawal. Kemungkinan besar ini akan terjadi selama 200 hari nanti saat persidangan, dan mungkin juga sampai 1 tahun. Jadi mohon ini untuk kawan-kawan di sini sangat diharapkan untuk bergabung keadilan bersama. Hukuman 17. Terima kasih. Wakili kawan-kawan dari Akademi Bangku Panjang, Akademi Jurnalistik Banjarbaru, Akademi Literasi Banjarbaru, dan tentu saja teman-teman dari media. Ada tuh Di di sini sini. bersama kita ada keluarga dari Mbak Juwita. Mohon bagi teman-teman, kami perlu mengetahui siapa keluarga Juwita yang hadir pada hari ini. Mohon Kak Supraja, bisa teman-teman melihat ini adalah keluarga korban dari femisida. Sekarang kami sebut bukan pembunuhan berencana, tapi adalah femisida. Ada Kak Raja, kemudian ada Kak Anggi, mohon Kak Anggi, kemudian ada Kak Satria di sini. Kak Satria keluar. Oke, baik. Teman-teman semua, seperti sampaikan oleh tadi Kak Randy. Kak Randy adalah pimpinan AJI, saya sebut pimpinan AJI Banjarmasin yang memang mendukung penuh bersama kawan-kawan yang lain terkait, kami menyebutnya di sini adalah korban femisida. Izin saya bacakan. Teman-teman harus tahu bahwa Juwita adalah korban dari pemerkosaan. Juwita diperkosa oleh Jumran dan Juwita sempat menyimpan video pemerkosaan tersebut. Video pemerkosaan tersebut, dan yang terpenting adalah bahwa di media-media sempat disampaikan bahwa Jumran adalah kekasih dari Juwita. Jumran bukan kekasih dari Juwita, dan baru hari ini teman-teman bisa klarifikasi dengan keluarganya. Ya, kemudian tetapi karena dia diperkosa, dia bisa pertanggungjawaban. Kemudian yang perlu teman-teman ketahui, dia diperkosa di Pep Hotel Banjarbaru. Nanti bisa konfirmasi kepada keluarga pihak korban. Juwita minta pertanggungjawaban atas kejadian pemerkosaan tersebut saat kejadian pembunuhan. Kemudian pada waktu kejadian pembunuhan, HP Juwita itu dihancurkan, teman-teman. Tapi mohon bersama kebaikan, Tuhan bersama kebenaran. Apa? Ada ungkapan lain, ada terungkapkan akhirnya kejadian femisida terhadap Juwita pelan-pelan terkuak. Dan yang paling mengerikan kawan-kawan semua, pada waktu 22 Maret 2025, Juwita diperkosa lagi. Tetapi kawan-kawan semua, sampai hari ini kita masih menuntut hal-hal yang benar. Mungkin saja kebenaran masih tertutupi dan masih belum bisa kita ketahui secara lebih spesifik. Teman-teman semua di sini, kami yakin bahwa Juwita hadir di sini atas perjuangan kami Juwita. Apakah di sini ada yang dibalas? Apakah di sini ada yang dibalas di sini? Sekali lagi, Juwita korban femisida. Teman-teman semua, mari kita berdoa mudah-mudahan almarhumah Juwita diterima di sisinya. Dan satu permohonan dari kami berkenan teman-teman untuk tidak lagi memposting foto Juwita. Mari kita normalisasi, sharekan foto Jumran, kau pembunuh, bunuh Jumran.
Tolong perumahan tuh ya? Perumahan kan? Kalau mana sih? Oh, kira perumahan tuh. Oh, kira di bot. Ambil rumah. Kira pulang ah. Kasus pembunuhan jurnalis di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, bernama Juwita, 23, masih terus diusut. Sejumlah fakta baru dalam kasus pembunuhan yang diduga dilakukan oleh Jumran Oknum TNI AL mulai terkuak. Juwita diduga mengalami tindakan kekerasan seksual sebelum akhirnya meregang nyawa. Sejumlah indikasi diungkap oleh kuasa hukum keluarga sekaligus Ketua Advokasi untuk Keadilan, AUK, Muhammad Pazri. Berdasarkan alat bukti, kami sampaikan bahwa korban mengalami kekerasan seksual, ini adalah pemerkosaan, katanya, Rabu, 2 April 2025, dikutip dari Tribun Banjarbaru. Meski demikian, terkait dugaan ruda paksa ini, pihak Denpomal Banjarmasin belum bersedia memberikan keterangan resmi kepada awak media. Pazri mengatakan, tim forensik menemukan hal yang mengejutkan di rahim jurnalis Juwita. Benda yang ditemukan di rahim korban berupa cairan sperma dengan volume yang besar. Pazri dan sejumlah advokat lain pun meminta agar dilakukan pemeriksaan terkait temuan tersebut. Pazri mengatakan keluarga korban meminta dilakukan tes DNA. Pasalnya berdasarkan keterangan dari dokter forensik, sperma tersebut diketahui memiliki volume yang besar, ujar Pazri. Hal ini memunculkan pertanyaan tentang asal-usul sperma tersebut, sehingga pihak keluarga mengusulkan untuk melakukan tes DNA guna memastikan pemilik sperma tersebut, ujarnya. Ia mengatakan tes DNA ini dianggap penting guna memperjelas siapa yang bertanggung jawab atas peristiwa ini. Namun, tes DNA yang dimaksud memerlukan fasilitas forensik yang lebih lengkap, yang saat ini tidak tersedia di Kalimantan Selatan. Oleh karena itu, kuasa hukum mengusulkan agar tes DNA tersebut dilakukan di luar daerah, seperti di Surabaya atau Jakarta, untuk memastikan hasil yang lebih akurat dan tuntas, jelasnya. Pazri menduga, J melakukan ruda paksa terhadap Juwita sebanyak 2 kali. Ia menyebutkan peristiwa pertama terjadi pada rentang waktu 25 hingga 30 Desember 2024. Peristiwa kedua terjadi pada 22 Maret 2025 tepat pada hari jasad korban ditemukan. Pada September 2024, korban dan pelaku berkenalan lewat media sosial,
kemudian komunikasi, lalu tukaran nomor telepon, hingga akhirnya pada rentang waktu 25 hingga 30 Desember pelaku menyuruh korban memesan kamar hotel di Banjarbaru, jelasnya. Ia mengatakan pelaku menyuruh korban memesan kamar hotel karena kelelahan setelah kegiatan. Kemudian korban tanpa menaruh curiga bersedia memesan kamar penginapan di salah satu hotel di Banjarbaru. Setelah itu, pelaku menyuruh korban menunggu. Setelah datang pada hari itu, pelaku membawa korban masuk ke dalam kamar dan mendorong ke tempat tidur. Pelaku sempat memiting korban sebelum meruda paksa di dalam kamar tersebut, ujarnya. Ia mengatakan semua kejadian ini diceritakan korban kepada kakak iparnya pada 26 Januari 2025. Korban menunjukkan bukti video pendek, bahkan ada beberapa foto, tutur Fazri. Bukti di dalam video yang berdurasi sekitar 5 detik itu, korban merekam pelaku sedang mengenakan celana dan baju setelah melakukan aksinya. Saat itu korban ketakutan sehingga rekaman video itu bergetar, lanjutnya. Pihak kuasa hukum berharap agar penyidik dapat melakukan penyidikan yang lebih komprehensif. Salah satu usulan yang disampaikan oleh kuasa hukum adalah untuk memeriksa kembali rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian, ujar Fazri. Fazri mengatakan hal ini termasuk CCTV yang mencatat rute perjalanan korban, tempat menitipkan motor dan kondisi tempat kejadian perkara, TKP. Kami menilai bahwa pengecekan ini penting untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap mengenai kronologi kejadian, terangnya. Kebahagiaan kami. Selamat sore Tribuners, kembali bersama saya Skanwar Tampil Mesin Pos. Merenggut. Saat ini saya sedang berada di 0 km Banjarbaru. Saat ini sedang dilaksanakan aksi serentak lintas organisasi dalam kasus pembunuhan salah satu jurnalis dari Banjarbaru, yaitu Almarhum Juwita. Inilah aksi yang dilaksanakan oleh jajaran lintas organisasi di Banjarbaru. Kami merasakan perih, kami merasakan luka, kami seolah mati rasa. Tegakkan hukum di bumi ini. Ia yang telah menghabisi. Kami adalah Juwita. Dan teman-teman yang masih ada di pesawat, silakan untuk berpati yang sudah kami siapkan untuk bisa yang bisa dilakukan kita kepada apa yang telah terjadi. Mungkin kawan-kawan menjadi semua satu muda bahkan kita yang ada di pagi agar bisa terlalu cepat. Kita jalan-jalan di kawan-kawan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terduga tidak atau masih melawan karena dia pada babak nyeratan. Itu korban. Jangan diam. Jangan diam. Lawan. 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 Hari ini kita melaksanakan yang namanya kegiatan rutin, yaitu kegiatan angkutan yang mana lagi dan lagi kasus pelanggaran HAM masih terjadi di Indonesia, masih terulang kembali, dan hari ini yang menjadi korbannya adalah keluarga kita, saudari kita, yaitu saudari almarhumah Juwita. Korban hari ini berprofesi sebagai jurnalis, berprofesi sebagai orang yang menginformasikan informasi seluruh keadaannya, yang membuat tidak ada batasan untuk kita mengetahui apa yang terjadi. Namun, sialnya, naasnya dihabisi oleh seorang dari institusi TNI dengan cara mulia. Sebelum dihabis, beliau diperkosa terlebih dahulu. Apakah itu yang dia latih atau diajarkan dan disampaikan oleh institusi TNI? Kalau begitu, sangat riskan dan sangat miris terhadap kondisi yang ada di Indonesia hari ini. Kenapa? Karena sebelum kasus almarhumah saudari Juwita ini, ada beberapa kasus dari institusi yang matranya sama, yaitu dari TNI Angkatan Laut. Mungkin yang terdengar merupakan viral di media sosial adalah penembakan Bos Renta. Saya pikir itu hanya terjadi di luar Pulau Kalimantan. Ternyata di kota saya sendiri, di kota Banjarbaru, terjadi pembunuhan terhadap jurnalis bernama Juwita. Tapi sebelum dibunuh, kejinya, kejamnya, maksudnya dia diperkosa terlebih dahulu. Kami dalam koalisi sepakat tidak akan bernegosiasi terhadap tuntutan yang akan kami sampaikan. Itu hanya satu, untuk pidana mati, karena Kalimantan darah dibalas darah, nyawa dibalas nyawa. Terima kasih. Ini Pak Budiman bisa sampaikan. Saya akan bercerita yang menyentuh tentang masalah olahraga. Saya mengenal hal ini secara baik. Kawan-kawan jurnalis yang saya hormati, yang saya banggakan. Sebuah cerita saat kita sama-sama menggaungkan proklamasi 1945 dengan perjuangan atas bangsa, kita belajar berjuang. Sebuah desa namanya Tapiti, Kadangan. Suatu hari ada seorang wartawan, jurnalis, yang masuk ke wilayah pembuatan teknologi. Kita mendengarkan aku akan banggakan Mbak. Pak, kita tembak, kita bunuh. Kita bunuh untuk bunuh. Maka Bapak katakan, jangan. Itu adalah tangan kita, wartawan yang akan mendengarkan kamu kita. Kita bangunkan kita. Maka dari apapun, kita sama-sama mengawal. Kita sama-sama meminta agar orang benar-benar hukum berat dan penuh keadilan yang kita berikan. Jangan sampai ini terjadi lagi.
yang tempat saya masuk pro tadi. Pak. Jangan sampai terjadi lagi keadaan Republik. Nah, inilah yang bisa saya sampaikan. Kita berharap takut semua ini. Terus kita kawal peradilan yang ada akan kita bantu teman-teman kita aparat kepolisian agar kita katakan itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Joita. Ya, terima kasih Bang Budi. Selanjutnya ada Pak Rudi Asari. Silakan untuk bisa merapat ke sumber suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup jurnalis! Hidup jurnalis! Publik harus mengetahui, selain pemerintah, selain DPR, jurnalis adalah salah satu pengawas, salah satu pelindung masyarakat. Tapi saat ini rekan kita, Juwita, telah dihabisi dengan keji. Kita kawan-kawan wartawan di Kalimantan, kami berharap satu Indonesia, seluruh Indonesia tidak mengawal kematian Juwita. Kasus Juwita harus transparan. Siapapun pelakunya, aparat, tidak aparat, bukan aparat, adili seadil-adilnya. Kalau itu adalah seorang aparat, jadikan sipil, adili sebagai sipil. Kami segala resiko, hujan, badai, panas, kami ada tetap di depan untuk mengawal rakyat dengan karya-karya konstitusi. Tapi dengan kondisi kasus seperti ini, jangan ada lagi Juwita mati lagi dikatakan. Hidup jurnalis! Hidup jurnalis! Jangan sampai di ibu kota Kalimantan Selatan suara dan kekuatan kawan-kawan jurnalis dimatikan, diungkap. Kasus ini harus dikawal. Kalau perlu kita kawal sampai selesai. Semangat kawan-kawan! Angkat tanganmu untuk kita! Angkat tanganmu untuk kita! Angkat tanganmu untuk yang kita! Ju adalah Juwita! Wanita! Juwita adalah jurnalis wanita! Kita kawal semuanya! Hidup jurnalis! Hidup jurnalis! Hidup jurnalis! Jangan bongkar suara kami. Ketika suara kami diungkap, kami akan menulis. Terima kasih. Terima kasih Bang Rudi. Hidup stand. Kita. Sekali lagi, Juwita adalah kita. Maka apapun yang sudah terjadi pada Juwita, maka kita semuanya merasakan. Kalau teman-teman yang sudah berkepentingan di lingkungan untuk mengenai ke atas, kalau teman-teman yang sudah dalam menggunakan IAIN, jangan sampai dalam terganggu aktivitas perjalanan masalah yang jangan sampai perjalanan masalah untuk bisa naik ke atas. Pak dan untuk bisa menunjukkan para perwakilan dari jurnalis perempuan. Sebelum kemudian kita dari forum jurnalis perempuan dulu ya. Di HP itu fotokan sini. Di HP. HP
ya Mas? Kalau 50 bilang 1, terus bisa berapa lagi? Jangan sampai ada yang terkumpulkan 5. Dan kedua, kami juga minta keamanan aparat selama 24 jam. Di mana para jurnalis bekerja siang dan malam. Dia banyak yang gitu loh. Ketua status. Untuk mengawal keadilan kita. Karena jangan sampai itu di tengah jalan. Itu yang kedua. Selanjutnya, kami juga belum tahu sampai sekarang meskipun pemerintahan. Kami kalau tidak beredar di mana-mana, sampai dalam posisi apa? Selama bulan kami sampai saudara kami, adik kami, luka harus dihabisi oleh aparat. Dan yang keempat, melakukan organisasi dari milik, dari semuanya, ada yang terkecuali, baik perempuan laki-laki, semua harus bersatu membela keadilan untuk kita. Kebenaran yang selama ini saudara kita. Parto udah api hanyar. Tadi kan lagi api hanyar kok. Halo, Bang. Hah? Belum di depan, Bang. Oh ya, udah Bang. Oke, terima kasih. Yang sudah ikut tergabung di dalam koalisi Aku Juwita, yaitu adalah, jadi kawan-kawan, peristiwa itu terjadi pada tanggal 22 Maret kemarin. Juwita dihabisi oleh Aku Juwita. Hukum mati pasti di Kumbayan. Iya, padahal. Yang ini tadi di Kumbayan itu kayak komputer-komputer. Ya. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan kita harus mengawal itu. Kebersatuan kawan-kawan di sini diharapkan akan terus terjalin. Kita tidak akan tahu peristiwa ini. Dan kita tidak akan tahu bagaimana peristiwa ini. Jadi ini akan terus melanjut kawan-kawan. Kita harus mengawal. Kemungkinan besar ini akan terjadi selama 200 hari nanti saat persidangan, dan mungkin juga sampai 1 tahun. Jadi mohon ini atas kawan-kawan di sini sangat diharapkan untuk menegakkan keadilan bersama. Hukuman 17. Terima kasih. Mewakili kawan-kawan dari Akademi Bangku Panjang, Akademi Jurnalistik Banjarbaru, Akademi Literasi Banjarbaru, dan tentu saja teman-teman dari media. Ada tuh di Di sini sini. bersama kita ada keluarga dari Mbak Juwita. Mohon bagi teman-teman, kami perlu mengetahui siapa keluarga Juwita yang hadir pada hari ini. Mohon Kak Raja, bisa teman-teman melihat ini adalah keluarga korban dari femisida. Sekarang kami sebut bukan pembunuhan berencana, tapi adalah femisida. Ada Kak Raja, kemudian ada Kak Anggi, mohon Kak Anggi, kemudian ada Kak Satria di sini. Kak Satria keluar. Oke, baik. Teman-teman semua, seperti sampaikan oleh tadi Kak Randy. Kak Randy adalah pimpinan AJI, Senior Pimpinan AJI Banjarmasin yang memang mendukung penuh bersama kawan-kawan yang lain serta
kejadian tanggal 25 bersama teman-teman wartawan yang ada di Banjarbaru jam 10.46 masih mencek kita tinggal untuk janjian buka bersama yang sudah direncanakan. Setelah jam 12.01 kami balas tapi tidak ada jawaban, hanya bentang doa. Bayangkan saudara-saudara, dengan kita Nolak perumahan kan ya? kita Perumahan kan? meninggal. Kira perumahan tuh. Oh, kira ini dibuat. Ambil rumah. Kira belakang. Kasus pembunuhan jurnalis di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, bernama Juwita, 23, masih terus diusut. Sejumlah fakta baru dalam kasus pembunuhan yang diduga dilakukan oleh Jumran Oknum TNI AL mulai terkuak. Juwita diduga mengalami tindakan kekerasan seksual sebelum akhirnya meregang nyawa. Sejumlah indikasi diungkap oleh kuasa hukum keluarga sekaligus Ketua Advokasi untuk Keadilan, AUK, Muhammad Pazri. Berdasarkan alat bukti, kami sampaikan bahwa korban mengalami kekerasan seksual, ini adalah pemerkosaan, katanya, Rabu, 2 April 2025, dikutip dari Tribun Banjarbaru. Meski demikian, terkait dugaan ruda paksa ini, pihak Denpomal Banjarmasin belum bersedia memberikan keterangan resmi kepada awak media. Pazri mengatakan, tim forensik menemukan hal yang mengejutkan di rahim jurnalis Juwita. Benda yang ditemukan di rahim korban berupa cairan sperma dengan volume yang besar. Pazri dan sejumlah advokat lain pun meminta agar dilakukan pemeriksaan terkait temuan tersebut. Pazri mengatakan keluarga korban meminta dilakukan tes DNA. Pasalnya berdasarkan keterangan dari dokter forensik, sperma tersebut diketahui memiliki volume yang besar, ujar Pazri. Hal ini memunculkan pertanyaan tentang asal-usul sperma tersebut, sehingga pihak keluarga mengusulkan untuk melakukan tes DNA guna memastikan pemilik sperma tersebut, ujarnya. Ia mengatakan tes DNA ini dianggap penting guna memperjelas siapa yang bertanggung jawab atas peristiwa ini. Namun, tes DNA yang dimaksud memerlukan fasilitas forensik yang lebih lengkap, yang saat ini tidak tersedia di Kalimantan Selatan. Oleh karena itu, kuasa hukum mengusulkan agar tes DNA tersebut dilakukan di luar daerah, seperti di Surabaya atau Jakarta, untuk memastikan hasil yang lebih akurat dan tuntas, jelasnya. Pazri menduga,
J melakukan ruda paksa terhadap Juwita sebanyak 2 kali. Ia menyebutkan peristiwa pertama terjadi pada rentang waktu 25 hingga 30 Desember 2024. Peristiwa kedua terjadi pada 22 Maret 2025 tepat pada hari jasad korban ditemukan. Pada September 2024, korban dan pelaku berkenalan lewat media sosial, kemudian komunikasi, lalu tukaran nomor telepon, hingga akhirnya pada rentang waktu 25 hingga 30 Desember pelaku menyuruh korban memesan kamar hotel di Banjarbaru, jelasnya. Ia mengatakan pelaku menyuruh korban memesan kamar hotel karena kelelahan setelah kegiatan. Kemudian korban tanpa menaruh curiga bersedia memesan kamar penginapan di salah satu hotel di Banjarbaru. Setelah itu, pelaku menyuruh korban menunggu. Setelah datang pada hari itu, pelaku membawa korban masuk ke dalam kamar dan mendorong ke tempat tidur. Pelaku sempat memiting korban sebelum meruda paksa di dalam kamar tersebut, ujarnya. Ia mengatakan semua kejadian ini diceritakan korban kepada kakak iparnya pada 26 Januari 2025. Korban menunjukkan bukti video pendek, bahkan ada beberapa foto, tutur Fazri. Bukti di dalam video yang berdurasi sekitar 5 detik itu, korban merekam pelaku sedang mengenakan celana dan baju setelah melakukan aksinya. Saat itu korban ketakutan sehingga rekaman video itu bergetar, lanjutnya. Pihak kuasa hukum berharap agar penyidik dapat melakukan penyidikan yang lebih komprehensif. Salah satu usulan yang disampaikan oleh kuasa hukum adalah untuk memeriksa kembali rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian, ujar Fazri. Fazri mengatakan hal ini termasuk CCTV yang mencatat rute perjalanan korban, tempat menitipkan motor dan kondisi tempat kejadian perkara, TKP. Kami menilai bahwa pengecekan ini penting untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap mengenai kronologi kejadian, terangnya. Kebahagiaan kami. Selamat sore Tribuners, kembali bersama saya Skanwar Tampil Mesin Pos. Merenggut. Saat ini saya sedang berada di 0 km Banjarbaru. Saat ini sedang dilaksanakan aksi serentak lintas organisasi dalam kasus pembunuhan salah satu jurnalis dari Banjarbaru, yaitu almarhum Juwita. Inilah aksi yang dilaksanakan oleh jajaran lintas organisasi di Banjarbaru. Kami merasakan perih, kami merasakan luka, kami seolah mati rasa. Tegakkan hukum di bumi ini. Ia yang telah menghabisi. Kami adalah Juwita. Untuk membantu dan teman-teman yang masih ada di depan, silakan untuk terpaksa yang sudah kami siapkan untuk bisa yang bisa dimenangkan kita kepada apa yang telah terjadi. Mungkin kawan-kawan kita menjadi semua satu muda bahkan kita dengan yang ada di pagi agar bisa terlalu cepat. Kita jalan-jalan di kawan-kawan.
pada babak nyelatan. Itu korban, jangan diam, jangan diam. Lawan, 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 lawan. Hari ini kita melaksanakan yang namanya kegiatan rutin, yaitu kegiatan angkutan yang mana lagi dan lagi kasus pelanggaran HAM masih terjadi di Indonesia, masih terulang kembali, dan hari ini yang menjadi korbannya adalah keluarga kita, saudari kita, yaitu saudari almarhumah Juwita. Korban hari ini berprofesi sebagai jurnalis, berprofesi sebagai orang yang menginformasikan informasi seluruh Indonesia, yang membuat tidak ada batasan untuk kita mengetahui apa yang terjadi. Namun sialnya, naasnya dihabisi oleh seorang dari institusi TNI dengan cara mulia. Sebelum dihabis, beliau diperkosa terlebih dahulu. Apakah itu yang dia latih atau diajarkan dan disampaikan oleh institusi TNI? Kalau begitu, sangat riskan dan sangat miris terhadap kondisi yang ada di Indonesia hari ini. Kenapa? Karena sebelum kasus almarhumah saudari Juwita ini, ada beberapa kasus dari institusi yang matranya sama, yaitu dari TNI Angkatan Laut. Mungkin yang terdengar merupakan viral di media sosial adalah penembakan Basrenta. Saya pikir itu hanya terjadi di luar Pulau Kalimantan. Ternyata di kota saya sendiri, di kota Banjarbaru, terjadi pembunuhan terhadap jurnalis bernama Juwita. Tapi sebelum dibunuh, kejinya, kejamnya, maksudnya dia diperkosa terlebih dahulu. Kami dalam koalisi sepakat tidak akan bernegosiasi terhadap tuntutan yang akan kami sampaikan. Itu hanya satu, untuk pidana mati. Karena Kalimantan darah dibalas darah, nyawa dibalas nyawa. Terima kasih. Ini Pak Budiman bisa sampaikan. Saya akan bercerita yang menyentuh tentang masalah olahraga. Saya mengenal hal ini secara baik.